Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Al-Fadli, Prodi Informatika dari Universitas Horizon Indonesia. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Computer Networking. Oke, baik saja. Kita langsung ke penjelasannya. Nah, sebelum masuk ke penjelasannya, saya akan memaparkan berbagai macam materi yang saya akan pelajari atau yang saya akan jelaskan. Pertama adalah perbedaan jaringan komputer dengan standalone. Yang kedua ada IP address dan subnetting. Ketiga, network model. Yang keempat, perintah dasar Cisco. Dan yang terakhir adalah VLAN and trunking. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan perbedaan jaringan komputer dengan standalone. Apa beda standalone dengan jaringan komputer? Standalone dihubungkan dengan jaringan komputer agar bisa saling berkomunikasi dengan komputer lain. Selain daripada itu, komputer juga dapat berbagi resource dengan komputer lain dan dengan CPU ataupun dengan printer. Misal di sini ada satu PC dengan satu PC yang lainnya. Nah, di sini bisa berbagi file. Lalu misalkan PC1 kekurangan dalam RAM ataupun dalam penyimpanan. Nah, di sini ada CPU yang dapat berbagi resource dengan PC tersebut. Nah, kemudian jika ingin mencetak, ada juga printer yang bisa mencetak lembaran-lembaran yang ada di komputer tersebut. Nah, namun ada satu kekurangan, yaitu jika dalam jaringan komputer itu kekurangannya adalah saling menyerang atau antar virus. Jadi virus yang ada dalam PC1 dengan PC2 dapat bisa diserang oleh virus yang ada di PC tersebut. Untuk selanjutnya saya akan menghitung IP address dan subnetting. Jadi ada IP address itu adalah ada slice set 25. Nah, berapa total IP-nya? Jadi total IP dapat dihitung dengan 2 pangkat 32 dikurangi 25 sama dengan 7. Nah, 7 ini pangkat 2 pangkat 7 sama dengan 18. Jadi total IP dari slice 25 adalah 128. Nah, kemudian adalah subnet masknya. Jadi dapat dihitung dengan 256 dikurangi dengan total IP. Tadi kan total IP-nya 128. Jadi 256 dikurangi 128 hasilnya 128. Jadi subnettingnya adalah 128. Nah, untuk mencari IP network dapat kita tentukan dengan melihat total IP. Jadi total IP sebelumnya adalah 128. Maka IP networknya adalah 0 dan IP broadcast-nya adalah 127. Nah, untuk IP range-nya yaitu 192.168.0.01 sampai dengan 192.168.0126. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai network model. Nah, network model ini terdiri dari 5 layer. Yang pertama adalah bit physical layer, frame data link layer, IP packet network, segment transport, dan data application. Nah, pada kesempatan kali ini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai TCP/IP, yaitu model pada application layer. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar di sini, terdapat web server dan klien yang merequest misalnya website.com. Nah, kemudian server merespon dengan HTTP header dan berikut datanya. Respon tersebut dapat terlihat oleh klien, misalnya status HTTP adalah 200. Itu berarti oke. Nah, maka klien mendapatkan apa yang di-request. Jika direspon 404 not found. Nah, ini berarti web server tidak memiliki halaman web yang diinginkan. Berikut adalah gambar transport layer di mana jika klien melakukan request misalkan benar, dan jika misalkan request yang kedua error, maka akan melakukan pengiriman request kembali. Yang berikutnya adalah IP network layer. Nah, salah satu yang umum digunakan di network layer yaitu IP. IP menyediakan dua fitur penting, yaitu addressing and then routing. Nah, sekarang kita tahu bahwa kita memiliki IPv4 dan IPv6. Namun kita akan fokus pada IPv4 terlebih dahulu. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai TCP/IP network layer sebagai addressing. Lihat di gambar yang saya sudah bagikan.
Jadi pada gambar di atas kita lihat bahwa IP seperti nama yang kita panggil untuk berkomunikasi. Nah, fungsi yang kedua, network layer sebagai routing. Oke, fungsi yang kedua adalah TCP atau IP network sebagai routing. Mari kita lihat gambar di sini. Pada gambar yang kita lihat bahwa A akan menuju alamat A, sedangkan B akan ke alamat B. Ada banyak pos yang bisa dilewati, misalnya A akan melewati PO1, PO3, PO4, PO2, address A. Namun ini tidak efisien karena untuk ke address A dapat melewati PO1, PO2 dan menuju address A. Hal ini terlihat lebih efisien. Begitupun untuk B. Jadi router yang berfungsi sebagai network layer bekerja seperti kantor, yaitu menentukan jalur terbaik. Physical layer mendefinisikan kabel dan energi dalam jaringan. Layer data link mendefinisikan protokol yang diperlukan dalam jaringan fisik. Layer data link memiliki mekanisme deteksi kesalahan yang disebut dengan FCS, Frame Check Sequence. Physical layer berarti wire atau wireless seperti gambar yang akan saya jelaskan untuk berikutnya. Nah, untuk berikutnya ada istilah namanya encapsulation dan decapsulation. Encapsulation merupakan perubahan dari data menuju biner yang terjadi pada sender. Sedangkan decapsulation adalah perubahan dari biner menuju data yang terjadi di receiver. Perhatikan juga nama TCP/IP message berikut. Message yang terjadi di application layer adalah data. Pada transport layer disebut dengan segmen yang terdiri dari TCP dan data. Sedangkan pada network layer disebut dengan IP paket yang terdiri dari IP, TCP, dan data. Terakhir, pada data link kita sebut dengan frame yang terdiri dari data link, IP, TCP, data, dan data link trailer. Nah, kali ini saya akan mengerjakan perintah-perintah dasar di Cisco. Kita akan buat simulasi. Jadi harus kita siapkan yang pertama adalah kita butuh 3 unit PC, lalu satu switch dan satu router. Nah, nanti kita akan setting atau otak-atik di bagian routernya. Oke, kita masukkan dulu 3 unit PC. Lalu kita tambahkan juga dengan router. Kita juga tambahkan dengan switch. Oke, kita hubungkan dengan kabel. Jangan lupa dari router ke switch dan router ke PC3. Nah, langsung kita mainkan di routernya. Pertama yang kita lakukan adalah kita klik dulu atau ketik dulu no. Kemudian kita mulai dengan enable. Lalu configuration terminal. Kita juga akan memberi nama pada router, yaitu kita contohnya beri nama Horizon. Jangan lupa kita juga memberi password di sini. Enable secret. Menggunakan nama saya Faki 123. Lalu exit. Lalu kita akan menambahkan interface FA00 yang terhubung di switch atau yang terhubung ke switch. Lalu kita masukkan IP address-nya. Jangan lupa kita dulu mengetik no shutdown. Nah, baru sekarang kita setting ke IP-nya. 92.
192.168.1.1, jangan lupa kita ke subnet masnya 255.255.255.0, enter. Nah, saya ini tipe harusnya addressnya itu D nya 2, tetapi di sini walaupun tipe tapi tetap terhubung karena kita kan langsung menggunakan IP address dan subnet masnya. Nah, kita langsung ke router ke PC3 EVA01. Terus kita mulai aja. Satu sembilan dua IP address 192.168.21 dan subnet masnya 255.255.255.0. Exit. Nah, ini baru kita tersambung baik dari router ke switch ataupun dari switch ke PC3. Kita belum selesai, kita akan setting dulu IP-nya di antar PC. Kita mulai dari PC3. IP address-nya kan tadi tuh dari si router ke PC 2.1. Nah, ini kita pakai gateway-nya sebagai penghubung. Kita klik saja langsung 192.168.2.1, lalu kita IP address-nya 192.168.2. Ya, sudah selesai. Ini kita ke PC1. Kita setting IP-nya 192.168.1.2. Gateway-nya sebagai penghubung dari si router ke switch kita pakai 92.168.1.1. Oke, selesai. Kita lanjut ke PC nomor 2. Sembilan dua titik 168.2.3, enter. Kita ke gateway-nya 192.168.1.1, enter. Kita periksa dulu. Nah, kita lanjut saja, kirim pesan. Di bawah ada keterangan bahwa successful. Nah, ini ada. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai VLAN. Apa itu VLAN? Jadi VLAN adalah virtualan. Jadi kita memakai satu switch, tapi di dalam switch itu ada beberapa VLAN.
Langsung saja kita simulasikan di dalam Cisco Packet Tracer. Kita di sini memakai 2 PC untuk VLAN 10 dan 2 PC lagi untuk VLAN 20. Setelah selesai menambahkan PC, nanti kita lanjut ke menghubungkan antara PC ke switch menggunakan kabel. Satu persatu kita hubungkan, mulai dari PC 1 lanjut ke PC 2, lanjut PC 3, dan yang terakhir adalah PC 4. Setelah selesai, kita langsung saja masuk ke switch CLI. Nah, di sini kita enter, langsung kita mulai enable. Lalu konfigurasi terminal, kita masukkan VLAN 10. Kita juga akan memberi nama VLAN 10. Kita masukkan lagi VLAN 20. Udah memberi nama VLAN 20. Kita lihat dulu apakah sudah ada do show VLAN brief. Kita memakai perintah itu. Nah, dapat kita lihat bahwa sudah aktif status dari VLAN 10 maupun VLAN 20. Langkah selanjutnya, bentar. Nah, di sini PC1 terhubung melalui FA01, FA02, FA03, dan FA04. Nah, untuk FA01 dan FA02 kita simpan di VLAN 10. Lalu kita mulai interface FA01. Lalu kita jangan lupa menambahkan perintah switch port mode access. Sebentar. Lalu kita tambahkan perintah switch port access VLAN 10. Enter. Kita saja langsung mulai FA02. Lalu switch port mode access lagi. Kita tidak perlu mengulang, kita langsung saja klik tombol atas, jadi langsung ada perintah-perintah yang sebelumnya dikerjakan. Interface FA01 dan FA02 ada di VLAN 10, interface FA03 dan FA04 ada di VLAN 20. Kita lihat, nah masing-masing sudah terhubung. Oke, setelah itu kita masuk saja ke IP configuration. Kita jangan lupa menambahkan 192 168. Tadi kan PC1 terhubung ke VLAN 20, kita tambahkan berarti 10.2. Oke, sudah. Lanjut sini
configuration kembali. Sini i192.168.10.3. Ini di PC nomor 3. .192 168.20.2. Jika sudah selesai, nanti kita akan coba kirim pesan antar VLAN. Kita coba kirim pesan PC1 ke PC2. Bagaimana statusnya? Successful. Nah, sudah terhubung. Lalu PC3 ke PC4. Maaf, salah. Kita ulang lagi ke kirim pesan. PC4 ke PC3 successful juga. Nah, tetapi jika menghubungkan beda VLAN, dia tidak akan terhubung. Nah, statusnya akan violate. Untuk selanjutnya, bagaimana cara menghubungkan antar VLAN, nanti kita di soal yang nomor terakhir. Kita akan menggunakan router dan juga terang. Nah, untuk selanjutnya di soal yang terakhir kita akan bagaimana sih cara menghubungkan antar VLAN. Kita tambahkan saja router. Nah, nanti di router itu kita akan memasukkan perintah-perintah di CLI. Juga akan masuk lagi ke switchnya. Nanti kita sebentar, ini agak melek ya. Oke, kita desain dulu biar kelihatan lebih estetik. Oke, sudah selesai. Jangan lupa tambahkan kabel halilintar ke si router. Masuk aja langsung ke si routernya, ke CLI. Seperti biasa kita ketik no, enter, lanjut, enable. Kita konfigurasi terminal. Jangan lupa kita ketik no shutdown. Di sini kita mau FA00 ya, karena kan terhubung ke switchnya FA00. Oke, kita masuk ke switch dulu. Nah, di switch itu kita mulai enable kembali, konfigurasi terminal juga kita ketik. Nah, kita do show VLAN brief terlebih dahulu. Kita lihat dulu ya. Oke, langsung saja kita masukkan interface FA05. Ini terhubung ke si routernya. Nah, di sini kita memakai switch mode terang. Enter. Oke. Setelah itu kita kembali ke router. Kita akan memasukkan IP address. Satu 92.168.1.1. Kita memakai subnet mask dulu 255.255.255.0. Enter.
kita masukkan interface FA0/0.10 karena kita ini akan masukkan di VLAN 10. Jangan lupa kita encapsulation.1q 10. Enter. Masukkan lagi IP address-nya 192.168.10.1. Jangan lupa juga subnet busnya 255.255.255.0. Kita exit terlebih dahulu, kita masukkan lagi IP address-nya. Nah, itu kita langsung aja ke IP kita ubah ke 20.1. Nah, di sini FA020 ya, lupa saya akan menambahkan FA020 dulu. Lanjut encapsulation.1q 20. Lanjut kita masukkan IP address-nya 92.168.20.1. Enter. Lalu exit. Juga akan memasukkan perintah IP DHCP pool VLAN 10. Klik network. Kita melakukan otomatis si CLI, nanti kita klik di PC itu langsung ada otomatis. Kita network 92.168.10.0. Jangan lupa 255.255.255.0. Jangan lupa kita mendapatkan default router. Sembilan 92.168.10.1. Lalu DNS servernya di setting juga 0000. Exit. Kita lakukan lagi kembali IP DHCP untuk VLAN 20. Networknya diubah jadi 20.0. Enter. Default routernya 92.168.20.1. DNS servernya kita juga rubah 0. Udah ada, langsung kita exit. Oke, kita lihat di PC 1 dan sebentar, kita tunggu beberapa saat sampai waktunya tiba. Bersabar sebentar. Oke, kita masuk ke konfigurasi. Kita klik di DHCP seperti yang kita tadi saya jelaskan. Nah, tidak ada otomatis. Lanjut lagi IP configuration DHCP.
yang sama. Oke. Langsung saja kita kirim pesan. Pertama kita kirim ke antar VLAN. Nah, di sini langsung kita ada bacaan successful. Artinya kita berhasil. Baik, itu saja yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.